Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab kaidah pencacahan dengan subbab aturan pengisian tempat atau bahasa Inggrisnya adalah filling slots. Kompetensi dasar yang dapat kalian peroleh setelah kalian pelajari kaidah pencacahan adalah seperti ini ya. Kalian bisa membaca sendiri nanti di slide yang sudah kalian punya ya. Aturan pengisian tempat apa sih gitu ya? Misalkan ada n tempat tersedia dengan K1 ya, adalah banyak cara mengisi tempat pertama, dan K2 gitu ya, adalah banyak cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyak cara mengisi tempat Kn, maka banyak cara mengisi tempat adalah K1 dikalikan K2 dikalikan sampai dengan Kn. Contoh yang pertama. Dari 8 orang OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan tim pengurus yang mungkin gitu ya? Ada berapa pilihan di sini ya? Ada 8 pilihan ya, dan kita hanya akan menggunakan 4 orang. Maka bisa kita buat 4 filling slot karena kita akan menggunakan 4. Ya, kita buat 4 ya. 1 gitu ya. 1 2 1 ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat. Jadi kita membuat 4 blank atau 4 filling slot gitu ya, atau 4 kotak kosong. Dengan yang pertama ini sebagai K atau ketuanya gitu ya. Yang kedua kita ambil sebagai wakil ketua. Dan yang ketiga kita ambil sebagai sekretaris, dan yang keempat sebagai bendahara. Untuk ketuanya di sini ada berapa pilihan? Ya, tentu sekali ada 8 pilihan. Berikutnya untuk memilih wakil ketua ada berapa orang? Ya, ada 7 orang. Kenapa? Kenapa hanya ada 7 orang? Karena kita punya 8 orang. Tapi yang satu gitu ya, yang satu sudah masuk ke ketua di sini ya. Udah masuk ketua. Ya, entah itu misalkan si A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan ada sampai dengan 8 orang sampai dengan H, dan salah satunya sudah masuk sebagai ketua, maka sisanya tinggal 8 kurangi 1 ya, karena sudah 1, tinggal berapa wakil ketuanya? Ada 7. Kemudian sekretarisnya ya tinggal kurangi 1 lagi ya, tinggal 6, karena yang 2 sudah menjadi ketua, 1 sudah menjadi ketua, 1 sudah menjadi wakil ketua, maka sudah ada 2 orang ya dari 8 yang sudah menjadi pengurus. Maka untuk menjadi sekretaris tinggal 6 ya, bendaharanya berarti kita tinggal 5. Setelah itu tinggal kita kalikan ya hasilnya ya. 8 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan 5, yaitu ada berapa? 1680 susunan tim atau cara. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Berapa banyak kata yang bisa dibuat dari huruf pintar? P-I-N-T-A-R gitu ya. Jika huruf pertama harus huruf vokal. Yang ini ya juga huruf pertama ya, maaf ya. Ini juga huruf pertama. Ya, huruf pertama juga harus huruf konsonan. Baik, kita kerjakan ya. Huruf pertama harus huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri apa aja? Ya, betul sekali ya. A, I, U, E, O gitu ya. Itu huruf vokal. Kalau kita lihat di sini berarti huruf vokalnya adalah I dan A itu ya. Ada 2. Oke, di sini berapa slot yang akan kita gunakan? Tentunya karena huruf-huruf PINTAR semuanya akan digunakan, maka tinggal kita hitung aja ya. Ada 1 ya, ada 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada berapa? Ada 6 kotak. Berarti kita buatnya 6 kotak gitu ya. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 kotak ya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan aja. Ingat, huruf yang pertama harus huruf vokal. Tadi huruf vokal ini terdiri dari apa? Ya, betul sekali.
vokalnya terdiri dari A dan I. Ada berapa pilihan? Ya, ada 2 pilihan. Untuk kotak kedua dan seterusnya atau huruf kedua dan seterusnya itu kan tidak harus huruf vokal gitu ya. Jadi huruf yang lain boleh atau huruf yang konsonan boleh. Jadi untuk kotak kedua bisa kita isi menjadi berapa? 5. Betul sekali 5 ya. Kenapa 5? Nah, kamu tahu sendiri bahwa di sini ada berapa tadi? 6 ya, ada P, I, N, T, A, R. Dan salah satunya entah itu si A atau si I sudah kalian gunakan, gitu ya. Berarti saya tinggal berapa? Tinggal 1 ditambah dengan yang konsonan tadi. Yang konsonan ada P, N, T, R, ada 4 kan? Berarti 1 ditambah 4 sama dengan berapa? 5, gitu ya. Berikutnya tinggal dikurangi 1 ya, berarti tinggal 4, 3, 2, dan 1. Selanjutnya tinggal dikalikan. Hasilnya berapa? 240. Kemudian, jika huruf pertamanya itu harus huruf konsonan, sama seperti tadi, kita buat menjadi berapa slot? Ya, 6 slot ya, atau 6 kotak kosong ya. Ingat, huruf pertama huruf konsonan. Konsonan itu apa aja di sini? Ya, ada P gitu ya. Ada P. Ada apa lagi? N gitu ya. Ada T, ada R gitu ya. Ada P, N, T, R. Ini untuk konsonannya ya. Berarti kita masukkan di kotak pertama ada N, P, R, dan T. Ada berapa pilihan? Ada 4 pilihan. Kemudian huruf yang kedua itu kan tidak harus huruf konsonan gitu ya. Tapi ingat, yang konsonannya sudah dipakai 1, entah itu si N, si P, si R, atau si T. Berarti tinggal 3 ya. Ditambah dengan huruf vokalnya itu ada 2, maka tinggal 3 tambah 2 sama dengan 5. Berikutnya tinggal dikurangi 1 ya. Berarti tinggal 4, 3, 2, dan 1. Tinggal dikalikan, hasilnya adalah 480 cara. Contoh yang ketiga ya. Untuk lebih paham kita kasih contoh yang ketiga. Berapa banyak cara menyusun angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6? Ingat, tidak boleh berulang ya. Jika yang pertama adalah bilangan ratusan. Untuk yang kedua adalah bilangan ribuan. Untuk yang ketiga adalah bilangan ribuan genap. Oke, kita mulai dari yang pertama, bilangan ratusan. Ya, kalian tahu bahwa bilangan ratusan dari angka berapa? 0 sampai dengan 6. Ratusan itu ada berapa digit? Ada 3 ya. Oh ya, benar sekali ya. Ratusan itu berarti kita mulai dari berapa? Ya, dari 100 sampai dengan 999. Berarti ada berapa digit? Ada 3 digit. Ya. Dengan angka pertama berarti tidak boleh berapa? Tidak boleh 0. Coba kalau kita angka pertamanya 0 gitu ya. Itu kan nanti nggak jadi 100 kan. Misalkan yang paling banyak 096 misalkan di sini. 99 misalkan. 099 kan sama dengan 99. Ya, 99 itu kurang dari 100. Berarti huruf pertamanya tidak boleh 0 ya. Oke, berarti boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Di sini akan kita gunakan berapa? Ya, berarti kita akan gunakan 3 slot ya. Berarti kita gunakan 3 slot atau kita gunakan 3 kotak itu ya. Ingat, bilangan pertama kalau kita mau buat ratusan nggak boleh 0 ya. Berarti 0 di sini nggak boleh ya untuk yang pertama. Berarti sisanya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 namanya boleh semua ya, karena ketika kita masukkan 6 juga masih kurang dari 999, maka boleh ya. Berarti ada berapa pilihan? Ya, betul sekali, ada 6 pilihan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf yang kedua, kotak yang kedua yang di sini ya. Yang di sini itu kan 0 boleh ya. Ketika kita misalkan masukkan 1 terus di belakangnya 0 itu kan sudah 100 lebih gitu ya. Jadi boleh ya. Ya, 102 misalkan atau 103 dari bilangan yang atas ini itu sudah lebih dari 100, maka boleh gitu ya. Jadi 0-nya boleh sekarang. Harusnya yang bisa masuk di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, akan tetapi 1 kan sudah dipakai pada bilangan yang pertama ya. Entah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisanya tinggal berapa? Tinggal 6 karena ada 7 dikurangi 1 ya. Sama dengan 6. Pak, kok 6 Pak? Lah, 0-nya kan ngikut gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Kan ada 7 pilihan. Akan tapi sudah dipakai 1, makanya tinggal 6. Berikutnya tinggal berapa? Ya, 5. Tinggal dikalikan ya. 6 kali 6 kali 5 sama dengan 180 cara. Oke, yang berikutnya. Bilangan ribuan. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau bilangan ribuan berarti dimulai dari berapa? Ya, betul sekali ya. Dari 1000 sampai dengan 9999. Berarti kita akan nanti membuatnya menjadi 4 blank ya, 4 atau kotak kosong gitu, atau filling slot, 4 filling slot gitu. Maka kita buat menjadi seperti ini ya, 4 filling slot. Ingat, bilangan pertama harus ribuan, sama seperti yang ratusan. Kalau bilangan pertama harus ribuan juga nggak bisa 0 ya. Kalau kita misalkan bilangan pertamanya di sini 0 gitu ya, di sini 0 misalkan, maka bukan ribuan ya, nanti jadinya ratusan gitu ya. Jadi untuk pilihan yang pertama, kotak pertama, kita bisa pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pilihan. Kemudian untuk yang kedua, pilihan yang kedua itu kan 0 boleh ya. Harusnya pilihannya ada 7, akan tetapi kan sudah dipakai 1 di kotak pertama, maka tinggal dikurangi 1, sisanya adalah 6. Nah, berarti berikutnya tinggal 5 dan 4. Tinggal dikalikan 5 dan 5, maaf. 5 dan 4. Oh ya, ini benar ya, ini harusnya 4 ya, maaf ya. 5 dan 4 gitu ya. Maka 6 kali 6 kali 5 kali 4 adalah 720 cara gitu ya. Contoh yang terakhir gitu ya. Bilangan ribuan genap. Ingat, di sini ada syaratnya genap. Ya. Sama ya, kita bilang ribuan berarti kita mulai dari 1000 sampai 999. Tapi ingat genap gitu ya. Kalau kita lihat bilangan tersebut genap atau ganjil, kita lihatnya mesti dari satuannya gitu ya. Misalkan di sini ada 102. Mesti yang dilihat adalah duanya, bahwa 102 itu adalah genap. Misalkan kita punya lagi misalkan 1 juta 1 gitu ya. Ini adalah bilangan ganjil, maka kita lihatnya dari bilangan yang terakhir. Misalkan kita buat 10, berarti ini 0 ya, 0 juga masuk bilangan genap gitu ya. Kotak kita lanjutkan coba. Dari sini kita sama seperti tadi, kita buat menjadi 4 slot gitu ya, atau 4 kotak kosong gitu ya. Karena bilangan bulat di sini tidak boleh berulang gitu ya. Bilangan bulatnya itu kan kita mulai dari belakang, menentukan bilangan bulat itu dimulai dari yang bilangan paling belakang atau angka satuan, maka juga kita mulai dari kotak yang paling belakang gitu ya. Yang pertama ini siapa aja di sini, ada 0, ada 1, ada 2 maaf, ada 4 dan ada 6. Ini untuk yang menentukan bahwa bilangan tersebut genap atau bukan gitu ya. Ternyata gitu ya. Maaf itu ya. Ternyata untuk 0 gitu ya, kita lihat 0 gitu ya. 0 di sini kan masuk bulat, tapi ketika kita masukkan ke depan gitu ya, ini ada bilangan ribuan 0 nggak boleh gitu ya, nanti akan kontradiktif gitu ya. Jadi untuk mengakali hal tersebut, kita pisahkan aja 0-nya gitu ya, kita buatkan tersendiri gitu ya. Bisa dimengerti ya. Oke, setelah kita buat tersendiri, kita kembali lagi ke sini. Sekarang pilihannya ada berapa? Ya, ada 3 ya, 2, 4 dan 6, ada 3 pilihan ya. Kemudian kita lanjut lagi ke kolom yang pertama seperti biasa ya. Nah, pilihannya ada berapa? Ada 1 gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, ada 6 pilihan. Akan tapi yang 2, 4, 6 sudah dipakai di belakang gitu ya. Maka sisanya tinggal 5 ya, atau 5 cara. Kenapa 0 nggak boleh? Seperti tadi dijelaskan seperti yang sama dengan yang di awal, bahwa 0 itu kalau kita masukkan depan jadinya bukan bilangan ribuan gitu ya. Berikutnya untuk pilihan kedua itu kan 0 sudah boleh masuk, ya kan? Ya, 0 sudah boleh masuk ya. Maka di sini harusnya ada 6 pilihan ya. Ya, ada 6 pilihan atau 5. Coba kita hitung lagi. Tadi sudah ada berapa pilihan? 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian dipakai yang slot 1 dan slot 2, gitu kan ya? 7 kurangi 2, oh iya benar sama dengan 5 gitu ya. Berikutnya yang ketiga adalah tinggal kurangi lagi, tinggal 4. Nah, setelah kamu selesai dengan yang sebelah kanan, sebelah kiri maaf, untuk yang 2, 4, 6, kita untuk cari yang 0 ya. Kita mulai dari 0 ya. Berapa pilihan? Ya cuma satu kan, 0 gitu ya. Terus yang di depan, kita lanjut ke depan. Yang depan ada berapa pilihan? Ya, ada 6
pilihan. Kenapa loh? Karena di sini 0 jelas yang nggak pakai 0 dan 0 emang sudah nggak pakai ya. Makanya ada 6. Makanya kita pisahkan tadi karena 0 nggak dipakai di situ gitu ya. Agar tidak kontradiktif gitu ya. Berikutnya untuk yang kedua tinggal dikurangi dengan 1 ya. 5, 4 gitu ya. Tinggal dikalikan 6 kali 5 kali 4 kali 1. Ya, yang tadi yang 5 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 300, kemudian yang 6 kali 5 kali 4 kali 1 adalah 120 cara gitu ya, tinggal dijumlahkan. Jadi untuk bilang ribuan genap ya dari angka 0 sampai dengan 6 adalah 300 tambah 120 yaitu 420 cara. Baik ya, untuk evaluasi aturan pengisian tempat bisa kalian buka di GCR gitu ya, nanti dikumpulkan via GCR. Terima kasih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.